Selamat sore teman-teman. Saya Riang selaku pelatih Ekskul Mitreka Baca SMA Negeri 1 Malang. Hari ini akan menyampaikan materi mengenai literasi dan juga gerakan literasi sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai materi Ekskul Mitreka Baca minggu ini. Oke, materi minggu ini kita akan membahas literasi, gerakan literasi sekolah atau GLS, dan juga aksi bahasa. Nah, untuk literasi dan gerakan literasi sekolah ini mungkin udah gak asing ya buat kita semua. Nah, tapi untuk yang aksi bahasa mungkin ada yang sudah pernah mendengar, atau pernah akses mungkin, atau ada yang sudah pernah coba juga. Oke, langsung aja kita bahas materinya satu persatu ya. Kita mulai dari literasi. Nah, jadi saya sudah merangkum 2 definisi dari literasi. Yang pertama ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi diterjemahkan atau didefinisikan dalam 3 definisi yang bisa dilihat di sini. Yang pertama, kemampuan menulis dan juga membaca. Kemudian didefinisikan juga sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga ini yang lebih jelas ya. Ini adalah literasi sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan juga pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, sedangkan yang lebih simpel lagi, ini diterjemahkan atau didefinisikan maksudnya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini didefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan juga menggunakan sesuatu, dan tanda kutip ini informasi ya, secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Nah, ini bisa aktivitasnya macam-macam, mulai dari membaca, melihat, menyimak, menulis, atau juga berbicara. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai komponen literasi. Nah, di mana dalam literasi ini ada 5 komponen, mulai dari literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan juga literasi visual. Jadi kelima komponen ini akan membantu kita untuk bisa bersaing di abad ke-21 seperti sekarang ini. Nah, lanjut, kita langsung bahas satu persatu ya dari kelima komponen literasi tadi. Yang pertama dan yang paling utama adalah literasi dasar. Oke, kita akan mulai bahas dari literasi dasar, yang mana literasi dasar ini adalah basic ya, atau dasar yang harus kita pahami, karena disinilah kita akan memulai untuk berliterasi ya. Dalam literasi dasar sendiri ini ada 6 macam literasi lagi. Nah, dalam literasi dasar ini ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Oke, jadi literasi baca tulis ini adalah untuk memahami teks tertulis ya, baik tersirat maupun tersurat. Nah, outputnya sendiri ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan juga potensi yang ada dalam diri kita. Selain itu, juga menuangkan gagasan dan juga ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik. Dengan outputnya ini diharapkan bisa berpartisipasi di lingkungan sosial sekitar kita. Nah, berikutnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya untuk memulai literasi baca tulis. Ini bisa dilakukan dengan membaca dan menulis bersuara, kemudian membaca dan menulis terpandu. Ini bisa dipandu oleh orang tua atau oleh bapak ibu guru mungkin ya. Dan juga berikutnya ada membaca dan menulis bersama. Bisa dilakukan bersama teman sebaya ya, atau bisa juga dilakukan secara mandiri nih, membaca dan menulis mandiri ini. Berikutnya adalah langkah-langkah sebagai pembaca yang baik. Nah, jadi saat membaca ini kita bisa mulai dengan mengamati dari halaman depan dari bacaan yang kita pilih ya. Kemudian juga bisa juga judulnya atau beberapa kalimat dari bacaan tersebut. Kemudian setelah mengamati, kita mulai mengajukan pertanyaan mengenai bacaan yang kita baca tentunya ya. Nah, berikutnya
kita juga mulai memprediksi kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya dalam bacaan yang kita baca ini. Nah, setelah kita prediksi, kita bisa mulai menyimpulkan pesan apa aja yang ingin disampaikan oleh si penulis ini melalui bacaan yang kita baca ini. Nah, setelah kita buat beberapa kesimpulan, bisa mulai dihubungkan ya isi bacaan dengan mungkin kehidupan nyata yang ada di sekitar kita atau pengalaman pribadi kita ya, atau bisa juga kita lakukan perbandingan, maksudnya dihubungkan dengan bacaan sejenis yang sudah pernah kita baca misalnya ya. Nah, berikutnya kita juga bisa merangkum mengenai topik utama dari bacaan tersebut dan juga simpulan yang sudah kita simpulkan sebelumnya. Dan yang terakhir ini kita evaluasi dari bacaan tersebut, ini apa yang bisa kita pelajari, kemudian juga bagian-bagian mana sih yang paling berkesan untuk kita ya dari bacaan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai literasi numerasi. Jadi literasi numerasi sendiri ini adalah kecakapan dalam menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol yang terkait dengan matematika dasar. Nah, outputnya sendiri ini adalah diharapkan kita bisa memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi ini lebih ke praktikal gitu ya. Dan juga literasi numerasi ini membantu kita dalam menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil. Nah, jadi ini outputnya juga diharapkan kita bisa memprediksi dan juga mengambil keputusan. Contohnya dari literasi numerasi ini ada di ilustrasi ini ya. Ini kan terlihat ada seorang anak laki-laki yang bersepeda dan dia diberikan informasi mengenai 3 jalur. Nah, dari ketiga jalur ini kita dengan literasi numerasi kita bisa mengambil keputusan jalur mana yang paling tepat untuk kita. Nah, dari ketiga jalur ini terlihat perbedaannya kan dari jarak tempuhnya ya, atau panjang jalurnya mungkin lebih tepatnya. Nah, dari ketiga jalur ini tentu saja yang paling memudahkan kita untuk dalam ilustrasi ini adalah bersepeda ya. Tentunya jalur 3 yaitu jalur yang lebih pendek tentunya. Oke, contoh kedua ini ada seorang anak perempuan ya. Ini yang mengajukan pertanyaan kepada anak laki-laki dan anak laki-laki ini menjawab dengan 2 model ya dalam matematika yang angkanya pasti dan juga dalam numerasi yang tentunya lebih praktikal ya. Nih bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke literasi sains. Nah, literasi sains ini untuk memahami fenomena alam dan juga sosial dan juga membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah atau berdasarkan fakta tentunya. Nah, literasi sains ini membantu kita dalam memilih informasi yang tepat, kemudian juga membantu kita dalam memahami gambar, bagan, dan juga tabel dalam suatu informasi ilmiah, dan juga ini yang paling penting ya, menilai kebenaran dari temuan informasi ilmiah. Nah, untuk menganalisis informasi ilmiah, ini kita bisa gunakan prinsip 5W1H. Jadi dalam suatu informasi ilmiah tersebut nih kita bisa bedah dalam 5W1H ini, mulai dari what, who, when, where, how, dan juga yang terakhir sampai why. Berikutnya kita akan membahas mengenai literasi finansial. Nah, literasi finansial ini membantu kita untuk memahami tentang konsep, resiko, keterampilan, dan juga motivasi dalam konteks finansial. Literasi finansial ini membantu kita dalam memilih dan juga memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga membantu kita dalam memahami manfaat dan juga risiko produk serta layanan jasa keuangan. Nah, lebih penting lagi juga bisa membantu kita loh untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik, dan yang gak kalah penting juga ini banyak banget
kejadian ya. Ini dengan literasi finansial bisa membantu kita untuk terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang memang tidak jelas. Next, kita akan bahas mengenai literasi digital, yaitu mengenai kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab, tentunya untuk memperoleh informasi dan juga untuk berkomunikasi ya. Nah, jadi literasi digital ini membantu kita dalam berpikir kritis, kreatif dan juga inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu juga membantu kita untuk bisa berkolaborasi dengan banyak orang, misalnya lewat sosial media atau kelas daring seperti sekarang ini ya. Dan juga literasi digital ini bisa membantu kita untuk berkomunikasi lebih lancar, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Dengan komunikasi lewat digital atau secara daring, ini bisa membantu kita untuk tetap belajar. Berikutnya kita akan bahas manfaat literasi digital. Di antaranya ada menghemat waktu, kemudian membantu kita belajar lebih cepat dan juga efisien, lebih hemat biaya tentunya. Kemudian juga membantu kita memperoleh informasi yang paling baru, informasi terkini dengan cepat, karena akses juga sangat mudah. Kemudian bisa memperluas jaringan juga lewat sosial media, contohnya juga lebih ramah lingkungan karena paperless. Selain itu juga membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Maksudnya ini adalah dengan perbandingan dari informasi yang bisa kita dapatkan secara mudah ya. Dan juga literasi digital ini bisa membantu kita untuk memperkaya keterampilan, misalnya untuk mengikuti kursus online mungkin, dan juga kegiatan-kegiatan lain.